Isa Podcast. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu konten kreator Makassar yang lagi hits-hitsnya, men. Kita panggilkan saja langsung Iki. Hei Iki. Yoi. Apa kabar ini, bro? Alhamdulillah baik. Ceritakan ke Bede yang dari pertama kok belum ada apa-apa sampai sekarang ini. Awal mula karir begitu? Iya, awal mulanya. Mungkin bisa jelaskan dulu sama teman-teman semua sebenarnya dari followers berapa ya sampai berapa baru bisa naik nama tak? Awal mulanya ini sebenarnya dari perjalanan hidup nih, kisah hidup. Kisah ya. Lebih tepatnya kisah cintaku begitu. Kisah cintaku. Saya berawal dari orang yang sakit hati parah dan mati rasa. Akhirnya bisa sampai sekarang dan termasuk ekonomi juga. Ekonomi. Iya. Nah, karena sakit hati. Nah, biasa itu orang sakit hati lama tidak buka hatinya untuk perempuan, tah? Iya. Nah, cara mengobati itu seperti apa? Kalau saya pribadi dulu pas saya patah hati terberat itu saya tidak mencari sosok yang baru. Minum dulu pada deh supaya. Oh iya deh. Bagus juga. Gas dulu. Anjir. Kan orang kalau sakit hati itu dia cari orang baru untuk melampiaskan supaya bisa dia lupakan sosok di masa lalunya. Nah, melampiaskan itu dengan cara apa kira-kira? Kalau supaya saya, terbalas itu rasa sakit hatimu yang kemarin-kemarin. Random itu kalau masalah pelampiasan. Tapi asal jangan melampiaskan ke orang lain. Maksudnya dengan mencari orang baru, menyayangi orang baru, mengasih harapan orang baru, terus menyakiti. Itu tidak bagus. Nah, bagaimana? Kalau saya pribadi itu dulu, saya luangkan di sosmed. Saya bikin video-video pendek, saya luangkan bahwa masalah-masalah hati, masalah cinta begini-begini, dan akhirnya itu terpublis di salah satu akun sosmed Makassar. Oh, berarti perjalanan hidupmu ini kok kasih masuk dalam konten? Iya. Kebanyakan? Iya. Oh, kisah hidup. Jadi teman-teman, berarti kontennya Iki selama ini ya, perjalanan hidupnya bukan cuma buat semata aja. Real memang dari hati. Jadi real memang dari hati tahu. Jadi ingat teman-teman, hargai seorang konten kreator karena itu tidak gampang, bro. Nice. Nah, betul. Nah, sekarang begini. Saya dengar-dengar kemarin itu banyak sekali yang iri sama Iki. Nah, yang saya pertanyakan, kira-kira itu orang iri sama Iki itu apa tanggapan tak sama itu orang? Untuk supaya teman-teman juga dengar semua tak? Selagi kita ndak merugikan dia, ndak usah didengar. Kalau dia ungkit bilang, kenapa Iki berubah sekarang? Atau orang, kenapa kau berubah sekarang? Kenapa ndak kayak dulu begini-begini? Ya iyalah. Saya dulu jatuh, bangun sendiri. Masa ya saya berdiri sekarang mau jalan sama-sama? Bagaimana kira-kira tanggapanmu kalau ada teman yang memang dari bawah Ki, nah temani Ki, tapi pada saat sukses Ki menghilang tiba-tiba? Apakah kita harus mencari atau biarkan dia datang sendiri? Kalau saya sih biarkan dia datang sendiri. Misal kita ini berjalan sama-sama dari nol, kita sama-sama naik, terus kalau kita tidak tinggalkan, dia tinggalkan kita, ya kan? Kita ya perlulah, pasti kan kita mencari-cari yang dari awal perpisahan itu kan kita pasti cari-cari. Nah, tapi kalau dia tetap menjauh, ya nggak usah dicari. Pasti datang juga sendiri. Coba Bede, tanggapan tak sama teman-teman tak yang sekarang ini bagaimana? Untuk teman-teman tak biar dia dengar tahu semua tahu dari hatinya itu. Coba jelaskan bagaimana penilaian tak tentang teman-teman tak yang sekarang kita temani bergaul. Yang namanya dalam circle pertemanan itu pasti adalah buruk. Nggak seru juga kalau damai-damai terus, ya kan? Tapi kan pasti kalau enak kalau cekcok terus akur lagi gitu kan? Nah, konten pertamanya Isa Podcast ini kan sepupu tak, tuh. Apa tanggapan tak kemarin itu sepupu tak bermasalah sama orang tak? Kira-kira kalau ada apa-apanya sepupu tak dari itu orang, kita apa itu kira-kira itu orang? Nah ini kita kan sepupu ini, bukan settingan. Saya mau tanya Bede. Iya, tapi banyak sekali orang yang bilang settingan. Iya, jelaskan ini bagaimana. Banyak sekali orang yang bilang settingan. Tapi kan itu mulut-mulut orang di luar sana, ya, kan? Netizen ya. Nggak usah dipikir. Selagi nggak dikasih sentuh di tangan,
Selagi tidak disentuh tangan. Nah, ada dibilang itu membunuh tanpa menyentuh. Nah, itu kalau membunuh tanpa menyentuh itu jangan dulu dilakukan. Karena belum kita tidak tahu hati seseorang, Pak. Kalau sakit hati terberat itu apapun bisa dilakukan. Nah, ya itu juga. Kira-kira apa yang kau lakukan, apa yang bisa kau bantu dari sepupumu itu kalau dia sakiti? Kalau dia disakiti sama orang begitu? Iya. Ya kita balas. Nah, balasnya dengan cara apa? Kalau masih begitu-begitu ya kita balas saya dengan jangan seperti apa yang dia lakukan ke kita. Tapi kalau sudah keterlaluan ya kita harus lebih keterlaluan. Intinya kalau dia jahat kita harus lebih jahat. Oh, begitu. Itu saja. Baik. Jadi apa kegiatan ini selama ini? Biasa bikin konten. Konten deh. Ya. By the way, konten-konten apa itu konten tak? Bucin. Bucin. Kita ndak bucin jadi. Kadang bucin, kadang bejat. Nah, kalau bucin Ki, pernah saya dengar ini kita punya pacar melebihi dari satu. Pernah. Ini cewek tak yang saya dengar ini dua. Baku kenal juga. Nah, bagaimana itu kok kasih baku dapat itu? Chemistry sama itu orang. pakai baca-baca. Nah, ada juga orang yang bilang mencintai dua hati dengan satu hati itu salah. Tapi menurutku itu yang salah itu ketika kita tidak bisa membagi kasih sayang. Kalau kita real dalam membagi kasih sayang. Apalagi kalau masa-masa pacaran. iya. Ini kan dua pacarmu, bro. Toh dua pacarmu. Untuk membagi kasih sayangmu itu supaya sama ini 50%, terus 50%-nya sama itu satu. Itu kira-kira bagaimana caranya membagi itu? Sebenarnya sih gampang ya. Kalau kita bisa menerima itu wanita dan kita kasih kebutuhan apa yang dia mau. Misalnya dia butuh kasih sayang, oke kita kasih. Dia butuh perhatian, kita kasih. Karena perempuan itu lebih suka dengan orang yang... Kalau kita cuma kasih dia kata-kata, kalau kita tidak kasih tindakan, nol besar. Kalau kau kasih jatuh bagaimana? Kalau saya kasih jatah ya bagi juga. Ini hari Itu kan kasih sayang. Iya. Ini hari satu. Ini hari satu Biasanya satu atau minggu depan lagi. Bisa juga dalam satu hari itu bisa dua. Pilih Sebentar di sini, 2 jam di sini, 2 jam di sini. Karena yang namanya membagi itu harus membagi waktu menjadi 2, membagi kasih sayang, perhatian, dan lain-lain, termasuk cinta. Itu cewek punya cowok 2, termasuk kau satunya. Itu sebenarnya. Tidak. Itu sebenarnya orang itu memiliki hak masing-masing. Iya, tahu. Tergantung kita mau terima atau tidak. By the way, umur berapa sekarang, Kak? Kelahiran 98. Bulan 5 kemarin itu ulang tahun, berarti jalan 23. Boleh. Itu 2 perempuan inisialnya mau. Di depannya mau siapa? Ini satu, siapa ini satu. Masih mau kok. Ini bukan penjebakan ini. Enggak. Atau masuk kategori. Mungkin nanti dari teman-teman yang nonton ini bisa mungkin dapat pelajaran toh. Hal positifnya apa, hal negatifnya juga apa. Mungkin bisa jelaskan. Toh? Namanya dulu inisialnya, yang satu apa, yang satunya apa. Pernah tidak itu 2 perempuan bertengkar gara-gara kau? Mau dibilang sering. 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 Tidak ada dibilang kata putus dari itu perempuan yang satunya atau yang satunya? Tidak ada. Cuman saya yang biasa pusing mah juga. Jadi saya biasa yang mundurkan diri. Saya mau melepaskan salah satunya. Tapi tidak ada yang mau. Berarti memang jiwamu jiwa laki-laki ini bukan sekedar mungkin mencintai, menikmati lalu pergi. Kalau kau ini mencintai, menikmati. Ya, karena begini, banyak perempuan yang saya dengar ini tersakiti begitu. Mungkin tidak tahu cara aku ini salah atau benar, tapi dalam diriku sendiri ini saya berniat baik. Karena saya selamatkan dia dari laki-laki jahat. Saya ambil dia, misalnya saya sembuhkan dia dari kesedihannya begitu. Nah, kalau kau permainkan itu, Pak. Ini tidak kalau
Ini kita bicara ini masalahnya, Pak. Ini bicara masalah hati. Iya. Toh? Iya. Ya, masalah hati ini. Kalau kau permainkan, pasti belakang-belakangnya kau sakiti juga itu perempuan. Tidak, kalau saya sakiti itu sudah saya nikmati, baru saya tinggalkan. Berarti sampai sekarang masih 2 atau 1, Mami? Kalau sekarang, alhamdulillah bertahan 1. Alhamdulillah. Bertahan 1. Semoga seterusnya juga, semoga juga. Ya itu yang kita ragukan lagi. Ke depannya bagaimana? Entah itu 2 atau bertambah lagi. Bisa jadi 3. Bisa lagi lebih lagi. Nah, Iki, kau kan seorang konten kreatornya Makassar. Siap. Ada pernah tidak kau jengkel sama sesama konten kreator itu? Ada. Nah, masalahnya apa? Pernah sih, nggak usah sebut merek ini. Nggak usah disebut nama, nggak usah Mi. Masalahnya saja apa? Kenapa bisa? Masalahnya itu masalah wanita lah. Masalah wanita. Itu yang berat. Berarti kau dilaci atau kau Tidak. dilaci? Tidak ada yang namanya sini tikung menikung, nggak ada. Nggak ada. Ini, terus kenapa bisa? Permasalahannya itu dia masih pacaran, tapi dia sakit itu cewek. Terus itu cewek lari ke saya, ya otomatis kan kalau ada cewek yang curhat sama kita kan pasti diladeni. Kita nggak tahu apa timbal balik dari balasannya ini si cewek yang kita temani curhat. Ya kan? Ternyata ini cewek dia suka sama saya. Sekarang followersnya itu konten kreator yang kau lawan berapa banyak sekarang? Lumayan. Di bawahmu atau di atas? Di atasku. Oh, dari dulu sudah di atasku. Dari dulu sudah di atas. Dari dulu sudah di atasku. Berarti tampuh. Bisa dibilang sombong sih, bisa. Ya enggak tahu sih. Kita enggak tahu Coba beda, apa penilaianmu tentang konten-konten kreator di Makassar? Konten-konten kreator di Makassar sih lumayan baik. Lumayan baik. Ya, baik. Berarti ada jahat. Tapi kita enggak semua jahat, enggak semua baik, ya kan? Semua kan manusia pasti ada sisi baik dan sisi buruknya. Ada pernah tidak juga dia minta tolong sama kau, anggap banyak promosi begini, toh terus kau balik minta promosi juga, tapi dia tidak bantu kau bantu, ada tidak itu? Dulu saya begitu pas masih di bawah. Masih di bawah. Berarti itu konten-konten kreator di Makassar enggak semua ya, enggak semua ada. Karena kebanyakan pandang circle pergaulan ini yang saya lihat di Makassar, kalau bukan dia pandang uang, dia pandang followers. Masukanmu tentang konten kreator yang kayak begitu? Rubah. Karena sampai kapan karirmu mau panjang kalau sifatmu akan seperti itu. Tapi ini ingat di ranah-ranah apa? Mencekam gini. 18 plus mi lah. 18 plus mi nih. Nah, yang saya mau tanyakan kau ini, pernah tidak ada perempuan yang kau temani dugem satu malam, kau ketemu di bar, terus kau bawa pulang ke hotel, terus kau sikat? Banyak. Ada tidak? Banyak. Yang namanya laki-laki apa? Yang namanya seks itu kebutuhan. Oke, kebutuhan. Banyak itu orang pergi dugem, toh kelakuannya pada saat belum mabok, itu kentara bahwa dia pemalu. Tapi nanti setelah masuk minuman, dia kasih lihat sisinya. Iya, dia kasih banyak lihat itu. sifat aslinya. Kebanyakan keluar orang pada saat mabuk. Iya. Iya, tapi kita nggak bisa menjustis bahwa semua itu pemabuk salah. Nggak semua. Buruk. Iya. Nggak bisa. Kita nggak bisa justis. Ya enggak juga. 50-50. Karena kebanyakan itu orang mabuk bukan karena dia mau terlihat keren atau nakal. Karena mungkin sadar itu tidak membuatnya menjadi waras. Iya. Ya enggak. Pesan-pesan dulu buat perempuan-perempuan yang di luar sana yang suka dugem terus dibungkus. Pesan-pesan dulu. Intinya kan perempuan itu derajatnya harus lebih bukan harus sih, cuman dia makhluk paling spesial untuk diciptakan sama sang pencipta, ya kan? Dia makhluk spesial. Jadi kau harus bagaimana bisa jaga itu harga dirimu di depan laki-laki yang tidak bisa memang kau andalkan, tidak bisa kau ya begitu, tidak bisa kau andalkan, tidak bisa kau percaya begitu. Durasi kau begini sama perempuan itu paling lama berapa menit? Durasinya
Hampir karena 2 jam. 2 jam. 2 jam. Kok apa itu perempuan? Pernah saya sudah minum begitu. Terus saya ini setel lagu ini. Kebetulan lagu DJ. Saya setel lagu DJ itu lagu DJ yang ada di salah satu aplikasi. Itu durasi DJ 1 jam lebih. Non-stop. Dan itu berhenti musik DJ, saya masih main. Kok dalam keadaan sudah minum atau normal? Setengah sadar lah. Setengah sadar. Belum ada cek. Kering sekali. Hei, enggak juga. Enggak ada Joko. Bisa ya. Disesuaikan saja. Dan bahasa enggak. Anda. Tapi itu perempuan yang kau kasih begitu, kau sayang atau tidak? Saya sayang sih. Terus? Saya sayang. Sayangnya berapa lama? Sayangnya pada saat mabuk atau memang sayang betul? Sayang betul. Sayang betul. Berapa lama sayang? Sampai berakhir pertemuan kok. Sampai dia menemukan sosok laki-laki yang bisa dia percaya untuk jaga hatinya. Karena saya tidak bakal lepas dia. Pada saat saya dapat itu wanita, ya kan, wanita yang pada saat itu, saya tidak bakal lepas dia kalau dia tidak bisa dapat laki-laki yang baik. Tapi coba kalau memang benar, bilang benar. Saya kalau laki-laki itu sudah meniduri perempuan, walaupun dia sebelum tidur itu dia rasa sayang sekali itu sama itu perempuan, kalau sudah dia tiduri, ini di luar sudah menikah, pasti berkurang rasa sayangnya, bisa jadi juga rasa sayangnya sudah tidak ada karena melampiaskan di nafsu. Rasa penasaran. Karena tapi tidak semua laki-laki begitu. Tapi kayak tegang-tegang kok saya lihat ini. Tas middle deh. Sorry ini bro lah. Ya, iya. Lanjut. Berapa tahun mau jadi konten kreator di Makassar? 3 tahun. Masuk 3. Kreator sampai sekarang berapa nilai rupiah itu yang kau dapat? Nggak usah disebutkan nominalnya. Nggak usah. Ya mungkin di bawah 30, di bawah 50, di atas 10, ya bilang saja begitu. Di atas mencapai 20 lah. 20, 3 tahun deh. Ada tidak hasil dari kontenmu? Semua dari yang pertama kau jadi konten kreator sampai sekarang, apa yang sudah kau kasih sama orang tuamu? Kalau itu kita sebagai anak, setiap dapat rezeki ya pasti orang tua lah paling bisa utama. Terhitung ya? Nggak bisa terhitung. Nggak bisa terhitung. Tapi kan kalau kita mau hitung ya itu bukan namanya pemberian, itu juga nggak ikhlas kalau kita mau hitung-hitungan sama orang tua. Nggak, ini kan pertanyaan gitu. Iya. Biar teman-teman juga sekalian tahu semangat, mungkin ada yang mungkin mau ikuti jejaknya Iki. Intinya begini saja. Kalau kalian dapat rezeki lebih, entah itu atau cukup lah untuk diri kalian, apa yang kalian butuhkan dan ada lebihnya, kasih orang tua kalian. Utamakan orang tua kalian. Itu yang paling utama. Orang tua. Mantap. Karena kita tidak bisa menjadi seperti apa yang kita mau kalau kita masih menyanyikan orang tua. Kita tidak kasih bahagia orang tua. Tapi kalau kalian belum bisa membahagiakan orang tua, setidaknya jangan menyusahkan mereka. Betul. Iya nggak? Dengar kita Betul dong. Betul. Yang tidak enaknya sama enaknya jadi konten kreator. Suka dukanya itu kalau kita lagi sepi job, sepi endorse, sepi panggilan ke sana kemari begitu. Sepi endorse. Enaknya itu kita lebih bisa berbaur sama orang-orang yang di atas yang dulu tidak bisa kita temui, sekarang bisa kita temui. Mungkin bertambah pertemanan lah. Mungkin berbagi juga kalau ada. Ya, kalau ada rezeki kita berbagi. Kira-kira bentuknya ini kayak angan-angan atau cita-cita nih. Iki itu paling mau pengikut followersnya itu berapa banyak kira-kira? Itu kan impian semua orang, impian semua konten kreator apapun itu yang di dunia sosial media kan pasti dia mau naik karirnya lebih naik lagi. Tapi dengan cara itu, dengan kita cara mau naik itu dengan cara yang menjatuhkan, yang bersih lah, tanpa menjatuhkan orang lain. Tanpa menjatuhkan. Apa cita-citamu kira-kira? Yang Cita. belum. Kayak contoh saya mungkin cita-citaku kasih naik haji kedua orang tua.
Mungkin itu ya. Ya itu pasti itulah utama itu. Dah, itu. Nah. Walaupun mungkin orang tua tuh sudah naik haji, ya tapi kan mungkin dia naik haji dengan uang sendiri toh. Nah, saya tuh mungkin ya mau kasih naik haji maceko, paceko. Nah, kira-kira iki apa? Kalau saya ya itu deh masalah orang tua juga, mau bahagiakan orang tua dan bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Itu Satu saja. kata, satu kalimat kah? Intinya jangan pikirkan apa yang tidak pantas dipikirkan, tetap fokus jalan ke depan, jangan pernah menengok ke belakang. Intinya itu saja. Teruslah berjalan ke depan tanpa menengok ke belakang. Tapi terus melihat ke bawah. Karena masih banyak orang yang di bawah mau kita bantu. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan buat teman-teman semua tetap menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dan ingat. Nah, mungkin Iki ada mungkin sepatah dua kata atau salam-salam buat teman-teman biar memotivasi untuk mungkin bisa menjadi kayak Iki atau mungkin bisa menjadi lebih baik. Ya itulah, tetap fokus berjalan ke depan. Jangan pernah menengok ke belakang, tapi tetap melihat ke bawah. Dan jangan lupa sama yang di atas. Dan saya salam juga sama pemerintah. Kasih cepat ini berakhir pandemi, supaya orang-orang ini bisa menjalani aktivitas dalam mencari rezeki. Nah, teman-teman, mungkin akhir dari percakapan saya bersama Ade Iki, support channel kami, yaitu dengan mungkin subscribe, like, and comment, dan share. Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu di channel selanjutnya.